Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menyimak pelajaran kali ini dengan baik. Jangan lupa berdoa sebelum belajar supaya Allah memudahkan usaha yang kita lakukan. Pada pertemuan hari ini, saya akan membahas mengenai pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ekonomi pendidikan adalah studi tentang masalah ekonomi yang berkaitan dengan pendidikan, termasuk permintaan pendidikan, pembiayaan, dan penyediaan pendidikan, serta efisiensi komparatif dari berbagai program dan kebijakan pendidikan. Hasil penelitian memperlihatkan adanya hubungan yang stabil dan positif antara derajat pendidikan dengan kehidupan ekonomi. Dalam arti, makin tinggi derajat pendidikan, makin tinggi pula derajat kehidupan ekonomi seseorang. Apakah perkembangan pendidikan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi ataukah sebaliknya? Terhadap permasalahan ini ternyata banyak bukti yang menunjukkan bahwa antara keduanya terdapat hubungan saling mempengaruhi, yaitu bahwa pertumbuhan pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi mengenai pertumbuhan pendidikan. Ada 3 teori tentang pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertama, teori modal manusia. Teori modal manusia menjelaskan proses di mana pendidikan memiliki pengaruh positif. Argumentasi yang disampaikan oleh pendukung teori ini adalah manusia yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding dengan yang pendidikannya lebih rendah. Yang kedua, teori alokasi. Teori ini menekankan bahwa dalam ekonomi modern, angkatan kerja yang berkeahlian tinggi tidak begitu dibutuhkan karena perkembangan teknologi dan proses produksi yang semakin disederhanakan. Argumen yang disampaikan adalah bahwa tingkat pendidikan tidak selalu sesuai dengan kualitas pekerjaannya, sehingga orang yang berpendidikan tinggi ataupun rendah tidak berbeda produktivitasnya dalam menangani pekerjaan yang sama. Berikutnya yang ketiga, teori reproduksi strata sosial. Teori ini memperlakukan pendidikan sebagai suatu lembaga sosial yang salah satu fungsinya mengalokasikan personil secara sosial menurut strata pendidikannya. Keinginan mencapai status lebih tinggi menggiring orang untuk mengambil pendidikan lebih tinggi, meskipun orang-orang berpendidikan tinggi memiliki porsi lebih tinggi dalam pendapatan nasional, tetapi peningkatan proporsi orang yang berpendidikan dalam suatu bangsa tidak akan secara otomatis meningkatkan ekspansi ataupun pertumbuhan ekonomi. Paradigma pembangunan yang merujuk knowledge-based economy tampak kian dominan. Paradigma ini menegaskan 3 hal. Yang pertama, kemajuan ekonomi dalam banyak hal bertumpu pada basis dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, hubungan kausalitas antara pendidikan dan kemajuan ekonomi menjadi kian kuat dan solid. Yang ketiga, pendidikan menjadi penggerak utama dinamika perkembangan ekonomi yang mendorong proses transformasi struktural berjangka panjang. Sebagai ilustrasi, Jepang adalah negara Asia pertama yang menjadi pelopor pembangunan perekonomian berbasis ilmu pengetahuan. Setelah Jepang, menyusul negara-negara Asia Timur lain seperti Singapura, Cina, Taiwan, Hong Kong, dan Korea Selatan. Indonesia sendiri punya potensi untuk menjadi negara maju. Ada 3 syarat yang sudah terpenuhi. Populasi SDM-nya banyak, SDA-nya melimpah, wilayah yang luas yang bisa mengakomodir mesin-mesin besar. Yang menjadi catatan, pendidikan Indonesia harus lebih ditingkatkan lagi untuk menciptakan tenaga ahli yang bertakwa, yang bisa mengolah sumber daya yang ada. Oleh sebab itu, rajin-rajinlah kalian belajar dan beribadah untuk membuat bangsa ini semakin maju dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, cukup sampai di sini dulu pelajaran kali ini. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am just a rock, and every day I sit and watch the sky.